Tul Mukarram Bapak Ustadz Asep yang selalu menemani kita untuk bertawasul, yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Amang sekeluarga yang telah memberikan sarana dan prasarananya hingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pengajian rutin. Yang saya hormati Bapak Haji Oyo, alhamdulillah di tahun baru ini beliau hadir atas panen. Yang saya hormati para hadirin yang sama-sama hadir dalam acara pengajian ini. Alhamdulillah di dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pengajian, dan alhamdulillah kumpulan kita sekarang sudah masuk lagi ke tahun yang baru, tahun 2021. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, walaupun harapan kita di tahun 2021 ini corona pamitan, tapi sampai sekarang masih ada. Tapi tidak apa-apalah, yang penting kita sehat, selalu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di zaman sekarang ini, dengan dampak dari corona ini, banyak bermunculan berbagai masalah. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, guru-guru pada nganggur, anak-anak sudah tidak kenal lagi sama sekolah, terus banyak meningkatnya kejahatan-kejahatan. Nah, di sini kita harus kembali berpegang lagi kepada wahyu-wahyu Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi umat Islam, kita harus selalu bertunduk dan mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran ini petunjuk Allah. Dan juga yang paling menyedihkan bagi kita, Al-Quran itu kan enggak segampang untuk dijadikan petunjuk. Harus ada orang-orang khusus yang mampu membukanya, yang mampu menjelaskannya hingga menjadikan sebuah petunjuk bagi kita. Nah, orang-orang yang seperti ini pun sekarang sudah nuntutan satu persatu berpamitan pulang ke hadirat Allah, seperti yang terjadi saat sekarang ini. Seorang ulama besar, Syekh Ali Jabir, pulang. Ini adalah sesuatu musibah yang besar bagi kita, karena orang-orang yang akan membuka Al-Quran dan mengarahkan Al-Quran sudah pulang. Kita pun wajib untuk mendoakannya, semoga beliau kepulangannya dirahmati dalam kuburnya, dan kepulangan beliau satu, semoga akan tumbuh lagi orang-orang seperti beliau, satu tumbuh 1000. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bagi kita, memberikan gambaran untuk kita. Di antaranya kiat atau langkah untuk mengisi tahun baru di awal tahun 2021 ini adalah kita coba melihat firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Mudah-mudahan ini akan jadi bekal untuk kita dalam menjalankan tahun yang awal ini, yang akhirnya di tahun ini kita meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansha nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Langkah untuk mengisi tahun ini, yang pertama adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansha nasibaka minad dunya. Raihlah oleh kalian daerah akhirat, tapi jangan melupakan kehidupan dunia. Karena kebanyakan orang hidup di dunia ini seolah-olah keberhasilan dirinya sendiri. Bekerja keras, ketika duduk di dalam kesuksesan, seolah-olah kesuksesan ini adalah hasil kerja sendiri. Itulah yang menjadikan banyak manusia ini lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata baginda Rasul, ya Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ibnus sabil. Umar, di dunia teh kudu seperti orang yang mengembara, merantau, atau seperti anak jalanan. Artinya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang perjalanan, kehidupan sementara. Manusia hidup di dunia ini atau kehidupan manusia ini akan melewati 5 fase kehidupan. Satu adalah kehidupan alam kandung, yang mana kita belum ada di dunia. 2, kita akan mengalami kehidupan dunia, kehidupan saat ini. Kita akan masuk ke dalam kehidupan barzakh. Kita akan masuk ke dalam kehidupan yaumul ba'ats. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke dalam kehidupan akhirat. Jadi kehidupan tempat kita berlabuh sesungguhnya itu adalah daerah akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Kata Allah di dalam surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun waladarul akhiratu khairum lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya dan sebetulnya dan apapun yang ada di dalam kehidupan dunia itu adalah bercanda, humor, bukan sesungguhnya.
Bayangin aja kalau kita menerima duit dari teman, tak akan lama duit itu akan pindah ke orang lain. Hasil kerja cair, gajian, nanti gaji itu dipakai belanja lagi. Dan orang yang punya toko besi pun akan belanja lagi terus. Kita makan kenyang, besok kita akan lapar lagi. Kita ngantuk, besok kita akan bangun lagi. Itulah kehidupan dunia. Makanya jangan heran kalau kadang-kadang kehidupan dunia ini lucu. Kayak sekarang misalnya dikasih makanan oleh Pak Aman, kenyang. Kalau mau bekal bawa aja kreseknya. Oh kok udah kenyang tapi bekal juga. Pan kenyangnya palsu kalau begitu mah. Ya adalah kalau kenyang cek Pak Aman teh bekal atuh bekal geus seueuh kan gitu ya. Tapi kan engke jeung ke deui dan berarti kenyangnya di dunia mah tidak aslinya. Makanya cek Allah, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Kehidupan dunia mah bercanda, heuheuyan wungkul. Cek saha bagi siapa yang paham, waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Bagi orang-orang yang takwa, kehidupan yang sesungguhnya yang asli adalah kehidupan surga itu nanti di akhirat. Makanya cenderung bagi orang-orang yang berakal itu akan memilih perbuatan-perbuatan yang bertakwa di dunia ini. Bagaimana perbuatan yang bertakwa di dunia ini di dalam menyikapi kehidupan dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Cek Allah teh, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fi wala hullatun wala safa'ah wal kafiruna hum zalimun. Hai orang-orang yang beriman, dari rezeki yang kita diberikan oleh Allah, rezeki di dunia ini yang Allah berikan kepada kita, kan itu dari hasil bisnis, dagang, kerja. Juga kadang-kadang kalau kita lagi nggak punya duit, kita juga kadang-kadang suka minjem sama sahabat, sama saudara, sama teman. Dan kalau kita sakit, harta ini juga kadang-kadang kita pakai berobat. Karena kan ada peribahasa, percuma buru di juru, buru di pantong ngalaya di tengah imah, tai ucing mahnya. Percuma buru di juru, buru di pantong ngalaya di tengah imah. Kalau diri kita sakit, orang Sunda Buhun mengatakan badan harta mah aling-aling badan. Kalau kita sakit ya kita dengan harta kita usaha untuk berobat. Nah kata Allah, anfiku min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fi. Ada hari di dunia ini yang mana hari itu sudah tidak bisa lagi kita berbisnis. Contohnya hari apa? Ketika hari akhir sakaratul maut, ngap datang lu nagih. Pan kira-kira belum sakarat ditagih. Geus teu berguna deui. Ada sahabat sudah tidak bisa menolong lagi. Begitu pula harta benda dihabiskan untuk berobat, sudah tidak mampu lagi. Itulah mana hari tidak bisa kita berbisnis, sudah tidak bermanfaat lagi sahabat, harta yang kita punya sudah tidak bisa mengobatin kita lagi. Maka kata Allah, anfiku mimma razaqnakum, nafkahkeun rezeki sabagian rezeki kalian sebelum datang hari itu.
menafkahkan rezeki kan rupa-rupa dengan sedekah, dengan zakat, dengan hadiah dan dengan sebagainya. Intinya mengeluarkan itu, menafkahkan itu sebelum datang hari yang mana kita akan meninggalkan dan melepaskan jasad kita. Atuh percuma sudah kan harta mah tidak dibawa ke akhirat ini, dah harta mah mau dibawa ke naon sedekah beakeun emang penghirup kan itu ya. Aya gitu. Jadi alasan anu teu sedekah teh lain pedah teu inget kana maot bae. Aya jalma pelit ingeteun kana maot. Pae ieu beakeun we ayeuna. Pamajikan batur mah hiji urang mah 5 beakeun kan. Gitu kan. Beakeun we da naon da moal dibawa ieu ka akhirat. Nah, ternyata Allah memberikan gambaran di dalam surat Al-Imran ayat 169 Allah berfirman, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Itu ternyata jangan engkau nyangka orang-orang yang meninggalkan jasad mati itu adalah dia mati. Jadi orang yang jasadnya sudah tidak bernyawa jangan menyangka dia itu mati. Bal ahya, dia itu masih hidup. Di mana hidupnya? Di sebuah alam yang mana alam itu tidak mempunyai jasad. Pan jasad mah sudah ditinggalkan. Makanya pribados saya pernah mencari dalil yang sering didengungkan oleh para kiai. Nanti katanya setelah orang meninggal datang malaikat munkar nakir mawa gadah, kalau nggak bisa ngejawab didagor. Itu kan tidak ada dalilnya ya. Atau bagaimana kalau orang yang meninggalnya di pesawat meledak, paburun cair raganya juga mau ngedagor naon malaikat. Atau ada orang yang dibakar ya, yang dibakar kan sudah jadi abu terus diawurkan abunya itu ke laut, hese ngadagorna. Nah, ternyata yang dikatakan 7 langkah seseorang ditemui malaikat itu adalah apabila orang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, ukuran 7 orang melangkah, maka ruhnya masuk ke alam barzah. Di alam barzah kehidupan yang gak ada awaknya. Terus bagaimana sebetulnya mereka ini bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu tetap diberikan rezeki oleh Allah. Ari di dunia mah kapan orang teh masang pagar menang rezeki kan gitu ya. Orang teh dagang menang rezeki. Ari di alam barzah kapan mau bisa dagang? Di alam barzah kan kita itu mau bisa bisnis, dari mana rezekinya? Pan Allah teh kalau memberikan rezeki teh pelantara. Makanya di dalam hadis yang diterima oleh Abu Hurairah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u au awaladun sholih yad'ula. Eta rezekina sedekah jariyah, ngasih karpet ke masjid terus dipakai ke urang masjid. Encan deui nu di masjid teh moal budak-budak nate kiih dina karpet kan. Jariyah eta teh terus nyambung selagi karpet itu dipakai. Ada naon
pembikinan jembatan, kita nyumbang terus jembatan itu dipakai. Ketika kita meninggal, usaha kita itu di situ ngalir terus rezekinya untuk kita. Tapi ketika ada tempat warung remang-remang, tempat ya aham baik itunya ngasih urang teh kadinya eta kasusahan teh terus ngalir kesusahanana. Itulah rezekinya orang yang sudah meninggal. Kita mempunyai kemampuan masang, kita mempunyai kemampuan kerja, diwariskan ke anak buah kita sampai kita bisa, dan kita meninggal itu akan mengalir. Jadi ilmu yang bermanfaat bukan hanya sekedar baca Quran saja, bukan saja mengasih tahu tata cara sholat saja. Kita memberikan ilmu kerja kita kepada anak buah kita. Anak buah kita sampai bisa kerja, sampai punya anak buah lagi, wah itu rezeki ngalir terus. Di dunia mah saingan, di akhirat mah itulah yang akan menjadikan rezeki. Jadi kehidupan barzah itu bukan di mana-mana, sebetulnya masih ada di dunia ini, cuman tersekat masih di dalam kehidupan bumi ini, tapi mereka berada di alam, tapi mereka tidak kelihatan oleh kita, dan mereka pun tidak melihat kita. Itulah yang dinamakan barzah. Barzah itu dinding, sama-sama mendapatkan rezeki, cuman kita mah rezekinya juga instan, kerja langsung mendapatkan rezeki. Kalau mereka rezekinya adalah hasil dari kehidupan dia ketika hidupnya di dunia. Jasad mah terus aya. Jasad mah keban terus aya geus kurinyu. Nah, nu diadakan kehidupan di sana mah adalah kehidupan ruh, kehidupan nyawa yang tidak mempunyai jasad. Tapi kenapa Pak Ustaz kan di Berejajan mah mau wau. Dari Berejajan mau wau eta can bisa nyaritakeun mendetil ya. Sebab can ka ditu gitu. Coba da kateragaanana seperti eta. Bahkan hafal ka ditu. Bahkan nantilah ada ayat-ayatnya yang mengatakan kehidupan mereka itu biasa nonton. Kalau kita kan nonton film itu keterjadiannya satu yang sesudah, kedua yang lagi berjalan. Ada tayangan yang sesudah, kayak film itu kan sudah di acting, udah di setting, jadi kita tonton. Ada yang tayangan semasa itu live namanya kan, kayak nonton siaran langsung. Tapi tayangan di dunia tidak bisa nonton untuk hari esok. Ada nggak kira-kira? Besok kan besoknya juga belum pernah terjadi. Nah, bedanya di dunia dan di alam barzah itu, kalau di alam barzah bisa nonton hal-hal yang sudah kita lakukan, bisa dibukakan kasat menonton keadaan anak cucu kita, dan yang paling parah adalah dibukakan menonton yang mana akan kemana kita di akhirat nanti. Jadi alam yang akan dia datangi sudah dibukakan. Kalau yang dibukakan itu kita itu amalnya baik, maka adalah calon ahli surga. Mereka selalu berdoa, ya Allah percepat kiamat. Kalau kita makan jangan dulu kiamat, mereka berdoa percepat. Tapi kalau orang yang di surga di alam barzahnya melihat alam akhirat itu adalah siksa yang akan dia alami, maka mereka akan kepanikan dan ketakutan. Guru saya mengatakan seperti orang yang tidur mimpi ketakutan, dia pengen bangun nggak bisa bangun. Itulah gambaran orang di yaumal barzah. Jadi
infakkan rezeki kita sebelum pintu alam barzah terbuka dan kita masuk ke sana. Yang satu. Yang kedua, apa aja kewajiban kita, kiat-kiat kita untuk mengisi di tahun baru ini? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat kebaikanlah sebagaimana Allah berbuat kebaikan kepada kita. Nah, kalau kita di dunia ini kan kalau kerja ke orang lain pasti ada buruhnya. Menjual jasa pasti ada buruhnya. Sedangkan Allah memberikan mata dengan awasnya, dengan pandangannya. Apakah Allah minta buruh? Tidak. Allah memberikan hidung dengan daya penciumannya. Apakah Allah minta upah? Tidak. Allah memberikan nikmat napas, nikmat ngobrol. Apakah Allah minta upah? Tidak. Maka di dalam kehidupan dunia ini sekali-kali selain kita bekerja untuk meminta buruh dari sesama manusia, sekali-kali kita meniru perilakunya Allah yang mana memberikan sesuatu tidak diminta upah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita di dalam surat Muhammad ayat 19. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada keindahan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kesempurnaan, hanyalah diberi oleh Allah. Dan tidak ada yang kita ibadahi hanyalah kepada Allah. Dan tidak ada pekerjaan yang terjadi hanyalah kudrat irodatnya Allah. Maka di dalam kehidupan kita wastaghfiru lidzambika, memohon ampunanlah kalian kepada Allah. Dan sesekali kita juga harus wastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat, memohon ampunan kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Dengan kita mengumpul, dengan kita mengadakan arisan, dengan kita ngeriung di masjid, sesekali kita kirim-kirim doa untuk saudara-saudara kita, baik yang hidup ataupun yang meninggal. Dan sesekali kita mendermakan tenaga kita kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita tanpa memohon upah, seperti Allah berbuat kepada kita. Ada orang yang harus dibantu oleh kita, kita ingat Allah memberikan sesuatu kepada kita tapi tidak memohon imbalan, maka kita menjalankan hal itu. Kita bantu orang lain, tidak memohon imbalan. Yang terakhir, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wala tabghil fasada, jangan kamu berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Baik kita melihat kodratnya alam, jangan merusak alam. Baik kita melihat kodratnya sosial. Sekarang ini kadang-kadang banyak sekali kebijakan dan perjalanan pemerintah yang kadang-kadang akal kita belum sampai, entah benar entah enggak. Tapi kalau kita makar frontal berarti kita berbuat kerusakan. Makanya disitulah Allah, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, merusak ketentraman yang sudah ada, merusak perjalanan yang sudah ada, merusak kodrat alam yang sudah ada. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Raihlah daerah akhirat,
tapi tidak boleh melupakan kehidupan dunia di dalam kehidupan ini. Dan sesekali kita berbuatlah kepada orang-orang di sekeliling kita sebagaimana Allah berbuat kepada kita, dan kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ini semua kita sama-sama kita jalankan, dan yang paling mendasar, yang paling dasarnya ada dalam perbuatan itu semua adalah di dalam kalbu kita tertanam keimanan. Nanti kita bahas di waktu yang akan datang sesuai dengan garapan kita akan membahas tentang ilmu ketauhidan. Hadirin rahimakumullah, agar kumpulan kita ini lebih bermanfaat, lebih barokah, dan ditinjau oleh Allah sebagai kebaikan, kita pun mari kita sama-sama mendoakan wabil khusus sahibul bait dan para leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal mendahului kita, dan saudara-saudara kita kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan seluruhnya kita sama-sama bertawasul. Untuk bertawasul kita berikan kepada Bapak Ustaz Asep waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih banyak